Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 mencerminkan pengakuan iman yang mendalam dari pemazmur Asaf tentang keutamaan Allah dalam hidupnya, baik di sorga maupun di bumi. Ayat ini memiliki makna teologis yang sangat dalam dan kaya. Antara lain, pertama, pengakuan kebergantungan mutlak pada Allah. Pemazmur menyatakan bahwa di surga tidak ada yang lebih berharga atau lebih berkuasa selain Allah. Ini menunjukkan penyerahan total dan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak menjadi pusat hidupnya. Kedua, penolakan terhadap berhala atau kesesatan. Dengan mengatakan tidak ada yang kuingini di bumi, pemazmur menolak segala bentuk penyembahan berhala atau ketergantungan pada hal-hal duniawi, misalnya kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Ini mengingatkan kita pada hukum pertama, Keluaran 20 ayat 3, bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Yang ketiga, Allah sebagai satu-satunya sumber kepuasan. Pemazmur mengalami pergumulan di awal Mazmur 73 ketika melihat kesenangan orang fasik. Tetapi akhirnya ia menyadari bahwa hanya Allah yang memuaskan jiwanya. Bandingkan dengan Mazmur 16 ayat 2, Filipi 3 ayat 8. Yang keempat, pengharapan eskatologis atau akhir zaman. Pernyataan siapa gerangan ada padaku di sorga juga mengarah pada pengharapan akan persekutuan kekal dengan Allah. Bukan sekadar berkat duniawi. Ini sejalan dengan pemahaman perjanjian baru tentang sorga sebagai tempat kehadiran Allah. Wahyu 21 ayat 3. Saudara-saudara, Allah harus menjadi yang utama sebagai prioritas iman kita yang melebihi segala sesuatu. Dunia tidak dapat memuaskan hati manusia, hanya Tuhan yang sanggup. Oleh karena itu, hidup ini bukan hanya tentang yang fana, tetapi tentang persekutuan abadi dengan Tuhan. Dalam terang perjanjian baru, Mazmur 73 ayat 25 menemukan penggenapannya dalam Kristus. Yesus adalah jalan kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 6. Di dalam Dia kita memiliki hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3. Kelak kita akan bersama Tuhan selamanya, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah Allah benar-benar segalanya dalam hidupku? Atau masih ada berhala lain yang ku kejar? Mazmur 73 ayat 25, Allah adalah pusat segala sesuatu, baik sekarang maupun di kekekalan. Ayat ini mengajak kita untuk mengarahkan hidup pada yang kekal. Kolose 3 ayat 2. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.